Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Murniati dengan NIM 2019 015 021. Di sini saya akan membacakan dongeng yang berjudul Ikan Emas Pembawa Keberuntungan. Pada pagi yang cerah, seorang anak yatim bernama Koko sedang duduk termenung. Sang ibu mengejutkannya. "Koko, kenapa pagi-pagi sudah melamun?" Koko pun terkejut dan langsung berdiri menghadap sang ibu. Ibu, mengagetkan saja. Koko sedang bingung mau mencari lauk apa untuk kita makan hari ini. Sambil berjalan mondar-mandir di hadapan sang ibu. Ibu pun memberikan saran. "Nah, bagaimana kalau kita pergi memancing di danau, Nak? Kita kan sudah lama sekali tidak pergi memancing." "Ibu temenin Koko deh, biar Koko ada teman ngobrolnya," sambil menarik tangan sang anak. "Ide bagus juga. Ya sudah, ayo Bu, kita siap-siap." Mengajak ibu masuk ke dalam rumah untuk bersiap-siap. Koko dan sang ibu hanya hidup berdua karena bapaknya sudah meninggal sejak Koko masih berumur 2 tahun. Hal tersebut membuat Koko dan ibu harus hidup dengan kesederhanaan. Sesampainya di danau, Koko menyiapkan pancing yang sudah dikasih umpan. Sang ibu pun menyuruh Koko untuk berhati-hati, karena Koko berdiri di tepi danau dan ibunya menunggu di bawah pohon yang berada tidak jauh dari danau. "Hati-hati ya, Nak. Semoga hari ini kita dapat banyak ikan," kata sang ibu sambil tersenyum. "Iya, Bu. Kalau kita dapat banyak, bisa untuk lauk makan kita selama 2 hari," saut Koko sambil tertawa. Setelah kurang lebih hampir 3 jam dan sudah cukup mendapatkan banyak ikan, Koko masih melempar kailnya lagi ke danau dan berniat pulang jika tidak mendapatkan ikan. Lalu, Koko meninggalkan pancingnya di tepi sungai. Dia pun menghampiri sang ibu. "Bu, sangat beruntung kita hari ini. Koko dapat banyak ikan, Bu," sambil menjinjing keranjang bambu yang berisi ikan dengan wajah sumringah. Sang ibu tersenyum sambil bertanya, "Iya, Nak. Pintar sekali anak ibu. Lalu pancingmu mana, Nak?" Koko pun menjawab sambil berjalan dan suaranya terdengar sayup-sayup. "Masih Koko tinggal, Bu. Tunggu sebentar, Koko ambil dulu. Setelah ini kita pulang." Setelah sampai di tepi danau, Koko pun menarik pancingnya. Dan ternyata ada ikan emas yang memakan umpan di kailnya. Ia pun merasa senang. Kemudian menunjukkan kepada ibu sambil berjalan untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, sang ibu merasa aneh karena ikan emas yang didapat oleh anaknya tidak seperti ikan lainnya. Ikan emas tersebut memiliki sisi berwarna emas. Ibu pun memanggil Koko. "Nak, kesini sebentar. Coba kamu lihat sisi ikan ini. Mirip emas, bukan?" Koko pun berjalan cepat mendekati sang ibu. "Benar, Bu. Warnanya benar-benar seperti emas." "Bagaimana ini, Bu?" "Aku jadi memasaknya," sambil terus memegang si ikan emas. "Sebaiknya kita letakkan saja di ember ini, Nak." Koko pun mengangguk dan meletakkan ikannya di dalam ember. Pada keesokan harinya, Koko sangat terkejut melihat banyak sisi emas yang berada pada ember yang berisi ikan emas tersebut. Dan tiba-tiba, "Koko, terimalah sisi ini. Kamu bisa memperbaiki ekonomi keluargamu. Kamu anak yang baik dan sabar. Kamu pantas menerima ini." Suara tersebut berasal dari si ikan emas. Si Koko pun semakin heran. Ia pun memanggil sang ibu. "Ibu, Bu, tolong Bu, ternyata ikan ini ikan jadi-jadian, Bu," sambil teriak ketakutan. Sang ibu pun langsung berlari menghampiri putranya dan bertanya, "Apa yang kamu katakan, Nak? Mana mungkin ikan bisa berbicara? Kamu ini ada-ada saja." Suara ibu Koko sedikit tinggi, dan betapa mendengar bahwa si ikan emas benar-benar bisa berbicara. "Iya, Bu. Memang aku bisa berbicara." Kemudian si ikan emas menjelaskan siapa sebenarnya dirinya. Si ikan emas menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang dewi yang dikutuk menjadi ikan dan tidak dapat kembali ke wujud semulanya. Dari penjelasan tersebut, Koko dan sang ibu mengerti dan tidak merasa ketakutan lagi. Akan tetapi,
Dari luar dekat jendela rumah, ada seseorang tengah menguping pembicaraan si ikan emas ibu dan Koko. Dia adalah Janu, tetangga Koko yang selalu merasa iri dengan apapun yang dilakukan oleh Koko dan sang ibu. Padahal kehidupannya jauh lebih baik dari si Koko. Setelah mengetahui bahwa Koko memiliki peliharaan ikan emas ajaib, Janu semakin membenci Koko dan sang ibu. Janu pun memiliki niat untuk mencuri ikan emas tersebut. Setelah menyusun rencana, terlaksanalah niatnya. Pada sore hari, Koko dan sang ibu pun pergi mencari kayu bakar di hutan. Janu yang sudah mengamati gerak-gerik Koko dan sang ibu langsung melaksanakan niatnya. Sesampainya di rumah, Koko berkata, "Asik, aman," kata Janu sambil celingukan. Janu langsung membuka jendela rumah Koko yang sudah rehat itu. Dengan cepatnya Janu masuk dan mengambil ikan emas itu. "Hahaha, sekarang kamu jadi milikku ikan emas. Kau akan kujadikan emas untukku." Langit sudah agak gelap dan Koko dan sang ibu sudah pulang membawa kayu bakar dan sayuran. Sesampainya di rumah, betapa terkejutnya sang ibu melihat jendela rumahnya yang sudah terbuka dan tutup ember yang diletakkan ikan emas pun sudah terbuka. Ibu pun memanggil Koko dengan nada cemas. "Nak, Koko, cepat kemari." Koko berjalan mendekati sang ibu. "Ada apa, Bu? Ada apa, Bu? Sepertinya cemas sekali." Sang ibu pun terduduk sambil menangis. "Ikan emas hilang, Nak. Sepertinya ada orang yang mengambil lewat jendela ini." Sambil terus menangis, Koko pun berusaha menenangkan sang ibu sambil berkata, "Sudahlah, mungkin memang bukan rezeki kita untuk memelihara ikan emas itu." Pada malam harinya, ketika Janu tengah tertidur, dia pun mendapat mimpi. Jika ia tidak mengembalikan ikan tersebut, akan mendapat musibah. Janu pun terbangun dari tidurnya dan bernafas terengah-engah. Akan tetapi, Janu tidak menghiraukan mimpinya itu. Setelah dari mimpi itu, Janu pun merasa senang dengan adanya sisi emas yang setiap pagi selalu lepas dari ikan tersebut. Pada suatu hari, Koko mendengar bahwa Janu memiliki ikan emas bersisi emas. Koko pun langsung menceritakan hal tersebut kepada sang ibu. Bu, ada yang ingin kuceritakan," sambil berjalan untuk duduk di sebelah ibunya. "Ada apa, Nak? Sepertinya ada sesuatu," mengelus pundak sang anak. "Ini, Bu, baru saja Koko mendengar bahwa Janu memiliki ikan emas bersisi emas. Jangan-jangan ikan emas hilang kemarin Janu yang mengambil, Bu," dengan suara agak tinggi. Sang ibu pun langsung menepuk pundak si Koko. "Hus, Koko, tidak boleh menuduh orang tanpa bukti seperti itu. Gak baik, nanti kalau Janunya dengar, dia bisa marah." Ibu tidak mempermasalahkan ini menjadi besar, yang ada nanti kita ribut lagi dengan keluarganya. Ibu tidak mau berantem dengan tetangga. Tidak baik, Nak, seperti itu. Jika memang Janu yang mengambil ikan emas itu, ikhlaskan. Mungkin memang kita tidak ditakdirkan untuk selamanya hidup sederhana seperti ini. Mendengar nasihat dari sang ibu, Koko hanya terdiam. Pada sore hari, Janu sengaja menemui Koko di rumah untuk mengatakan bahwa dia yang telah mengambil ikan yang dipelihara oleh Koko. Ada si miskin, boleh ikut duduk enggak nih?" Dengan wajah yang sombong mengejek si Koko. Koko hanya terdiam. Kembali si Janu berbicara. "Kenapa diam saja? Kamu gak suka aku main ke rumah reotmu ini?" Dengan nada tinggi. Sudah sering sekali Koko diejek, akan tetapi diam saja. Koko mencoba untuk lebih sabar menghadapi seseorang dengan sikap seperti Janu. Koko pun akhirnya menjawab, "Duduklah, Janu," dengan nada lirih. "Aku mau ngomong sama kamu kok," kata Janu. "Ngomong aja, Janu, mau ngomong apa?" kata Koko. "Aku punya ikan emas baru loh, bagus banget, apalagi sisinya emas, hebat kan?" kata si Janu berbicara dengan wajah sombong. Sontak Koko langsung marah kepada Janu.
Benar kan dugaanku selama ini? Memang kamu yang telah mengambil ikan emas itu. Apa salah saya sama kamu, Janu? Sampai kamu tega mengambil peliharaan saya. Hidupmu sudah jauh lebih baik dari saya. Kenapa kamu selalu seperti ini? Dengan nada tinggi, Janu menjawab dengan lantang. Aku seperti ini karena aku gak suka melihat kamu hidup enak. Aku gak suka melihat orang lain hidup lebih baik dari aku. Ngerti kamu? Terdengar dari dalam rumah. Ibu Koko pun berlari keluar rumah. Ada apa ini? Janu, Koko. Kenapa dari dulu kalian tidak bisa berteman dengan baik? Apa salah Koko, Janu? Sambil menangis. Janu pun tidak menghiraukan perkataan ibu dan Koko, dan langsung pergi meninggalkan Koko dan ibunya. Ibu pun memeluk Koko sambil berkata, sudah, biarkan saja, jangan hiraukan kata-kata yang dikeluarkan dari mulut Janu. Kamu anak yang kuat, nak, yang sabar ya. Lalu Koko menceritakan semuanya bahwa benar Janulah yang telah mengambil ikan emas itu. Setelah beberapa hari kemudian, Janu membuka pertunjukan ikan emas tersebut dengan sisi emasnya. Dari pertunjukan tersebut, Janu memungut biaya dari para warga yang ingin melihat ikan emas tersebut. Melihat hal tersebut, Koko dan ibunya merasa bersalah karena tidak bisa menjaga ikan emas tersebut. Sesampainya di rumah, betapa terkejutnya sang ibu melihat jendela rumahnya yang sudah terbuka dan tutup ember yang diletakkan ikan emas pun sudah terbuka. Ibu pun memanggil Koko dengan nada cemas. Nak, Koko, cepat kemari. Koko berjalan mendekati sang ibu. Ada apa, Bu? Ada apa, Bu? Sepertinya cemas sekali. Sang ibu pun terduduk sambil menangis. Ikan emas hilang, nak. Sepertinya ada orang yang mengambil lewat jendela ini. Sambil terus menangis, Koko pun berusaha menenangkan sang ibu sambil berkata, sudahlah, mungkin memang bukan rezeki kita untuk memelihara ikan emas itu. Pada malam harinya, ketika Janu tengah tertidur, dia pun mendapat mimpi. Jika ia tidak mengembalikan ikan tersebut, akan mendapat musibah. Janu pun terbangun dari tidurnya dan bernafas terengah-engah. Akan tetapi, Janu tidak menghiraukan mimpinya itu. Setelah dari mimpi itu, Janu pun merasa senang dengan adanya sisi emas yang setiap pagi selalu lepas dari ikan tersebut. Pada suatu hari, Koko mendengar bahwa Janu memiliki ikan emas bersisi emas. Koko pun langsung menceritakan hal tersebut kepada sang ibu. Bu, ada yang ingin kuceritakan, sambil berjalan untuk duduk di sebelah ibunya. Ada apa, nak? Sepertinya ada sesuatu, mengelus pundak sang anak. Ini, Bu, baru saja Koko mendengar bahwa Janu memiliki ikan emas bersisi emas. Jangan-jangan ikan emas hilang kemarin Janu yang mengambil, Bu, dengan suara agak tinggi. Sang ibu pun langsung menepuk pundak si Koko. Hus, Koko, tidak boleh menuduh orang tanpa bukti seperti itu. Gak baik, nanti kalau Janunya dengar, dia bisa marah. Ibu tidak mempermasalahkan ini menjadi besar, yang ada nanti kita ribut lagi dengan keluarganya. Ibu tidak mau berantem dengan tetangga. Tidak baik, nak, seperti itu. Jika memang Janu yang mengambil ikan emas itu, ikhlaskan. Mungkin memang kita tidak ditakdirkan untuk selamanya hidup sederhana seperti ini. Mendengar nasihat dari sang ibu, Koko hanya terdiam. Pada sore hari, Janu sengaja menemui Koko di rumah untuk mengatakan bahwa dia yang telah mengambil ikan yang dipelihara oleh Koko. Ada si miskin, boleh ikut duduk enggak nih? Dengan wajah yang sombong mengejek si Koko. Koko hanya terdiam. Kembali si Janu berbicara. Ada si miskin, boleh ikut duduk enggak nih? Dengan wajah yang sombong mengejek si Koko. Koko hanya terdiam. Kembali si Janu berbicara. Kenapa diam saja? Kamu gak suka aku main ke rumah reotmu ini? Dengan nada tinggi. Sudah sering sekali Koko diejek, akan tetapi dia
diam saja. Koko mencoba untuk lebih sabar menghadapi seseorang dengan sikap seperti Janu. Koko pun akhirnya menjawab, "Duduklah Janu," dengan nada lirih. "Aku mau ngomong sama kamu kok," kata Janu. "Ngomong aja Janu, mau ngomong apa?" kata Koko. "Aku punya ikan emas baru loh, bagus banget, apalagi sisinya emas, hebat kan?" kata si Janu berbicara dengan wajah sombong. Sontak Koko langsung marah kepada Janu. "Benar kan dugaanku selama ini? Memang kamu yang telah mengambil ikan emas itu." "Apa salah saya sama kamu, Janu? Sampai kamu tega mengambil peliharaan saya. Hidupmu sudah jauh lebih baik dari saya. Kenapa kamu selalu seperti ini?" Dengan nada tinggi, Janu menjawab dengan lantang, "Aku seperti ini karena aku gak suka melihat kamu hidup enak. Aku gak suka melihat orang lain hidup lebih baik dari aku. Ngerti kamu?" Terdengar dari dalam rumah. Ibu Koko pun berlari keluar rumah. "Ada apa ini, Janu, Koko? Kenapa dari dulu kalian tidak bisa berteman dengan baik? Apa salah Koko, Janu?" sambil menangis. Janu pun tidak menghiraukan perkataan ibu dan Koko, dan langsung pergi meninggalkan Koko dan ibunya. Ibu pun memeluk Koko sambil berkata, "Sudah, biarkan saja, jangan hiraukan kata-kata yang dikeluarkan dari mulut Janu. Kamu anak yang kuat, nak, yang sabar ya." Lalu Koko menceritakan semuanya bahwa benar Janulah yang telah mengambil ikan emas itu. Setelah beberapa hari kemudian, Janu membuka pertunjukan ikan emas tersebut dengan sisi emasnya. Dari pertunjukan tersebut, Janu memungut biaya dari para warga yang ingin melihat ikan emas tersebut. Koko dan ibunya merasa bersalah karena tidak bisa menjaga ikan emas itu dengan baik. Koko dan sang ibu pun merasa kasihan pada ikan emas karena harus dipegangi oleh orang banyak. Janu merasa senang karena mendapat banyak uang dari hasil pertunjukan tersebut. Akan tetapi, dia tidak memperdulikan ikan emasnya. Setelah beberapa hari selesai pertunjukan, Janu merasa persendian pada tubuhnya terasa sakit dan pegal. Namun dia tetap tidak memperdulikan hal tersebut. Pada malam harinya, tubuh Janu terasa dingin dan kaku. Seketika, Janu pun ingat pada mimpi yang pernah dia dapat. Dia pun langsung bergegas membawa ember berisi ikan emas tersebut ke rumah si Koko dan meletakkannya di depan pintu. Akan tetapi, badan Janu malah bertambah dingin. Janu pun bergegas pulang ke rumah dan kembali tidur. Keesokan harinya, Koko terkejut melihat ember berisi ikan emas di depan pintu rumahnya. Koko langsung bergegas membawa masuk ember tersebut dan memberitahukan kepada sang ibu. Tubuh Janu terus-menerus bertambah dingin. Ia pun sampai meringkuk dengan selimut menutupi tubuhnya. Tiba-tiba, orang tua Janu membuka selimut yang menutupi tubuh Janu dan betapa sangat terkejutnya karena tubuh Janu berubah menjadi emas. Orang tua Janu pun menangis tanpa henti. Kedua orang tua Janu pun datang ke rumah Koko dan menjelaskan kejadian yang telah menimpa anaknya. Kedua orang tua Janu pun meminta maaf dengan semua sikapnya selama ini dengan Koko dan ibunya. Kedua orang tua Janu memohon agar Janu bisa kembali ke wujud semulanya. Akan tetapi, hal tersebut sudah terlanjur. Ikan emas mengatakan bahwa Janu tidak akan bisa berubah seperti semula lagi, karena dia mendapatkan balasan dari ulahnya yang sendiri. Semenjak hari itu, tubuh emas Janu selalu menjadi tontonan warga, sedangkan Koko, sang ibu, dan ikan emas hidup tentram dan berkebutuhan cukup berkat dari sisi emas yang diberikan oleh ikan emas tersebut.